tentang Stadion JIS Jakarta International Stadium yang kadrungan kemarin ngarep ini akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17. Nah, sepertinya hal itu akan terwujud kalau memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan ini. Tapi Kadrun jangan senang dulu ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini masih sambungan dari info yang kemarin tentang Stadion JIS Jakarta International Stadium yang kadrungan kemarin ngarep ini akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17. Nah, sepertinya hal itu akan terwujud kalau memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan ini. Tapi Kadrun jangan senang dulu ya. Ya, setelah kemarin kan saya bahas bahwa Piala Dunia U17 ini akan digelar di Indonesia. Sementara jadwal pembukaan dan juga konser Coldplay ini bentrok di GBK, Gelora Bung Karno. Makanya kemudian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ini punya ada beberapa opsi. Meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik akan ada dilakukan di JIS atau misalkan kita akan coba melihat JIS, enggak. Tapi dia mengatakan bahwa ada GBT, Gelora Bung Tomo, ada JIS juga, stadion yang bagus, stadion yang mewah. Tapi tidak secara spesifik mengatakan bahwa kita akan melihat JIS, kita akan mencoba menengok JIS. Nah, kalau kita melihat memang Jakarta International Stadium ini adalah stadion terbesar, termewah, termegah, tercanggih, dan tertinggi di Indonesia dari infrastruktur stadionnya. Nah, apakah ini nanti bisa digunakan untuk venue Piala Dunia, masih harus melalui uji atau mungkin juga verifikasi dari tim FIFA. Kalau kita merujuk kepada bulan September tahun 2022, FIFA ini sudah mencoba untuk mengecek kesiapan dari Jakarta International Stadium. Nah, di sana ini kan kemudian FIFA menyebutkan ada 9 kriteria yang menurut FIFA, infrastrukturnya ini tidak sesuai standar FIFA. Yang pertama kan ada area drop-off team. Area drop-off team ini, kalau kita melihat di stadion-stadion internasional, setiap tim ini kan pasti punya bus yang besar-besar. Bus besar ini kemudian harus masuk ke area drop-off team. Sementara di Jakarta International Stadium, plafonnya ini terlalu rendah. Bus yang sangat besar, yang membawa tim-tim dari internasional ini tidak bisa masuk ke sana. Kalau misalkan bus kecil seperti yang digunakan oleh tim-tim Liga 1 ini bisa masuk ke sana. Tapi di JIS ini kalau untuk bus besar ini kurang memadai karena plafonnya terlalu rendah. Nah, apakah nanti ketika digunakan untuk Piala Dunia, kemudian timnya di drop off di lantai 1, kemudian untuk naik ke lantai 2 harus menggunakan jasa ojek online? Kan enggak. Nah, itulah makanya yang bisa menjadi pertimbangan. Bagaimana nanti aksesnya ke dalam drop-off team. Masalahnya ini sudah tidak bisa dirombak lagi. Untuk area drop-off team ini tidak bisa dirombak lagi. Karena memang konstruksi stadion ini sudah seperti itu. Lalu kemudian ada sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di perimeter bagian barat dan utara. Sementara di bagian timur ini tidak dapat digunakan. Karena apa? Kalau misalkan kita melihat, terutama di konser Dewa 19 di bulan Februari yang lalu, ini kan memang untuk sirkulasi penonton, ini hanya terpusat pada pintu barat dan utara. Ini kalau kita melihat konstruksi yang seperti ini ibaratnya, kalau perumahan ini one gate system. Ya benar, perumahannya mewah. Perumahannya katanya klaster-klaster eksklusif. Tapi one gate system, hanya satu pintu, jadi keluar masuk semuanya ini bisa terkontrol oleh satuan pengamanan atau satpam. Itu kalau di perumahan, mewah memang, dan itu bagus untuk mengawasi siapa saja yang bisa keluar masuk ke area eksklusif itu. Beda dengan perumahan-perumahan seperti Perumnas misalkan, aksesnya bisa dari mana-mana, dari penjuru timur, barat, utara, dan selatan. Tapi ini stadion nggak bisa dibuat sebagai one gate system. Stadion ini aksesnya harus dari segala penjuru seperti GBK. Kalau kita melihat GBK, pintu
utama ada, kemudian beberapa pintu-pintu pendukung di sekelilingnya, ini banyak. Jadi untuk sirkulasi penonton keluar masuk, kemudian ketika bubar, ini bisa waktunya lebih cepat untuk mereka bubar, kemudian bisa jadi lebih tertib, berbanding terbalik dengan JIS ketika digunakan kemarin untuk konser Dewa 19. Bahkan konsernya ini selesai jam 11 atau jam 12 malam, bahkan sampai hampir menjelang subuh, penonton ini masih banyak yang baru saja keluar dari stadion. Itulah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan. Lalu kemudian kantong-kantong parkir. Kalau kita melihat di stadion JIS ini parkir untuk mobil pribadi. Ini hanya memuat untuk 1.200 mobil pribadi dan 76 bus. Sementara kapasitas penonton di JIS ini mencapai lebih dari 80.000, sekitar 82.000 penonton. Nggak sebanding dengan jumlah penonton. Bahkan kalau kita melihat, sekali lagi kita melihat konser Dewa 19 kemarin, banyak penonton ini yang parkirnya jauh dari stadion JIS. Berpuluh-puluh kilometer mereka harus jalan kaki, ada yang menuju ke sana menggunakan ojek online. Nah, kenapa ini tidak dipikirkan sebelumnya? Desain ini harusnya mencontoh bagaimana GBK. Ketika lahan berhektar-hektar ini sangat luas, kemudian di tengah ada stadion, di sekelilingnya parkir yang begitu luas, akses yang begitu mudah. Ini yang tidak dipikirkan. Dulu memang waktu pembangunannya sepertinya memang dipaksakan. Kalau kita melihat area JIS di Tanjung Priok, di dekat Danau Sunter, ini adalah kawasan padat penduduk. Di sekelilingnya ini adalah kawasan padat penduduk. Jadi kalau misalkan ingin melebarkan jalan, ingin kemudian pembebasan lahan, agak susah. Ya karena memang di sana, kalau misalkan pembebasan lahan, kemudian warga yang terdampak ini mau dipindahkan kemana? Susah memang. Jadi memang ini kesalahan ada di awal. Ketika pembangunan ini dipaksakan, ingin terlihat seperti pembangunan yang sangat megah, tapi tidak difikirkan bagaimana fasilitas pendukungnya. Siapa yang bangun? Ya kita nggak perlu tanya lagi siapa itu. Ya jelas ini adalah inisiasi dari Anies Baswedan. Meskipun dulu adalah digagas oleh Gubernur Fauzi Bowo dengan Stadion BMB dulu, tapi dirubah oleh Anies Baswedan menjadi Jakarta International Stadium. Lalu kemudian dengan adanya parkir yang minim, yang tidak memadai ini kan diharapkan penonton yang datang ke sana ini kan menggunakan transportasi umum. Tapi sampai detik ini kemudian juga belum terrealisasi, belum sepenuhnya digunakan. Seperti stasiun KRL yang akan dibangun di wilayah JIS ini sampai sekarang juga belum berfungsi sepenuhnya. Kemudian Transjakarta ini juga belum. Kemudian akses bus umum, bus reguler ke JIS ini juga sangat minim. Nah, inilah yang kemudian sekarang bagaimana Pemprov DKI saat ini kan memang juga lagi mengebut untuk pengerjaan pelebaran jalan. Kalau kita melihat akses di sana, jalan ini kan rata-rata antara 8 sampai 10 meter lebarnya. Ini tidak memadai. Beda dengan ketika yang ada di pusat Jakarta, yang rata-rata lebar jalannya ini adalah 30 meter, sangat lebar. Nah, kalau di JIS ini sekarang kemudian dilebarkan, ini juga sedang proses, karena juga ada pembebasan lahan, kemudian juga ada terkendala dengan kawasan pemukiman penduduk. Ini yang kemudian sekarang sedang dikebut oleh Pemprov DKI. Beberapa di wilayah, terutama di wilayah barat, kalau nggak salah, ini sudah selesai, meskipun belum 100%, tapi sudah bisa dilintasi. Kalau kita melihat beberapa video drone yang ada di kanal-kanal YouTube tentang JIS, ini sudah mulai bagus. Pelebaran jalan sudah mulai, kemudian juga beberapa akses jalan ini sudah dicor, kemudian sudah lebar. Masih sangat bisa dilalui. Nah, inilah kemudian yang bisa menjadi pertimbangan. Apakah nanti kemudian FIFA bisa mengecek ini dan meloloskan JIS? Ini semuanya tergantung FIFA. Nah, inilah kemudian yang mungkin sepertinya Ketua PSSI Erick Thohir ini merasa ragu-ragu, bisa nggak ya JIS ini digunakan? Kalau misalkan infrastruktur penunjang di sekelilingnya seperti kantong parkir, kemudian juga akses jalan yang sekarang sedang dikebut oleh Pemprov DKI, ini mungkin bisa sedikit dipaksakan lah untuk lolos verifikasi FIFA. Tapi yang mungkin menjadi kendala adalah bagaimana tribun yang kurang kokoh, kemudian juga plafon ketika akses drop off team ini tidak memenuhi standar, itu yang susah.
Ini tidak bisa dirombak lagi, karena memang settingan awalnya sudah seperti ini. Tapi kalau kita melihat bangunannya memang benar-benar megah, benar-benar tinggi, canggih, dengan rumput kualitas terbaik. Ini tidak dipungkiri, memang seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya kalah dengan Stadion Candrabaga yang ada di Bekasi, kemudian beberapa stadion yang lain yang sepertinya rumputnya kalau misalkan kena hujan kemudian becek, banyak lumpur di sana, tapi bisa lolos ya karena memang aksesnya ini hampir sama dengan GBK. Jadi ketika awal pembangunan ini benar-benar dimatangkan konsepnya, ini harus lahan yang sangat luas berhektar-hektar untuk bisa menyediakan akses dari berbagai penjuru. Sementara JIS ini hanya dipaksakan untuk ini dibangun. Sementara akses di sekelilingnya, lingkungannya, seperti akses jalan, kemudian parkir, transportasi, tidak diperhitungkan sama sekali oleh Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu. Apalagi ini adalah kawasan padat penduduk, sementara di sekelilingnya adalah Danau Sunter, yang kemungkinan sangat susah untuk pembebasan lahan, untuk pengembangan lagi di wilayah itu. Itulah yang mungkin membuat Ketua PSSI Erick Thohir lagi-lagi merasa ragu, bisa nggak ya ini, jadi mending dipindahkan ke venue yang lain, seperti Gelora Bung Tomo, yang memang sudah bangunannya sudah sangat bagus, kemudian akses dari luarnya juga memadai, apalagi juga ada Stadion Manahan di Kota Solo, kemudian ada Stadion Jakabaring di Palembang, ada Stadion Iwayan Dipta ada di Bali, Gianyar, kemudian ada juga Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Ini masih bisa memenuhi standar FIFA, tidak harus menggunakan JIS. Jadi, kalau misalkan Ketua PSSI Erick Thohir kemarin menyebut JIS hanya sekedar menyebut, Kadrun jangan senang dulu ya. Oh iya, sekali lagi, ada lagi yang menjadi kendala. Saya baru ingat, sewa di JIS ini sangat mahal. Bandingkan dengan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno ini setiap pertandingan itu 500 juta per pertandingan. Sementara JIS 800 juta per pertandingan. Sangat mahal. Kenapa kok bisa semahal itu? Karena biaya perawatan JIS ini juga sangat mahal. Kalau di rata-rata, ini kan biaya perawatan JIS itu sekitar 60 miliar per tahun. Kalau di rata-rata, setiap bulannya itu 5 miliar perawatannya. Karena memang rumputnya ini kualitasnya standar internasional, kemudian juga bangunannya, biaya perawatannya itu sekitar 5 miliar. Makanya pantas sewanya mahal, 800 juta. Tapi kan PSSI kemudian lebih memilih dengan biaya 800 juta, kan mending dialokasikan untuk biaya sewa yang lebih murah. Sementara sisanya bisa untuk penunjang yang lain, untuk timnas misalkan, untuk menjamu tim tamu misalkan, itu ya seperti itu. Makanya kemarin ada wacana pada saat FIFA Matchday Indonesia melawan Kurakau beberapa bulan yang lalu, ini kan memang rencananya mau dilakukan di JIS. Tapi ternyata dengan berbagai pertimbangan, akhirnya nggak jadi, dipindahkan ke Bekasi. Itulah yang kemudian membuat JIS ini sampai sekarang tidak bisa menggelar pertandingan besar, pertandingan internasional, hanya digunakan untuk konser. Sementara ketika digunakan konser ya seperti itu, terjadi penumpukan penonton, aksesnya kemudian dikeluhkan, parkir dikeluhkan dan sebagainya. Jadi jangan terlalu berharap dengan Jakarta International Stadium selama infrastruktur penunjangnya masih belum memadai, kemudian juga akses transportasi dan parkirnya masih belum memadai. Jadi buat kadrun-kadrun yang sangat berharap JIS untuk pertandingan internasional, ya lebih baik sekarang difokuskan saja untuk ibadah. Untuk sholat id menjadi Jakarta Islamic Stadium. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Jakarta International Stadium. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.